Peringatan, jika mau nonton video durasi panjang, segera tutup video ini dan pindah ke versi recap per 5 atau per 10 chapter. Jika belum ada video versi recap terbaru, tunggu aja sampai angka chapternya mencapai syarat recap. Itu aja, terima kasih. Halo semuanya, selamat datang di channel Error. Kali ini, gue akan menceritakan lanjutan dari komik Freezing the World, I Built a Doomsday Safe House. Chapter 514. Di akhir chapter sebelumnya Bai Chunyu datang ke apartemen tempat Sang Yi dan kelompoknya tinggal sementara di kota Blizzard. Di sana dia disambut oleh pembicaraan orang-orang yang penasaran kenapa dia datang ke tempat itu. Setelah Bai Chunyu berjalan lumayan jauh, dia akhirnya sampai di depan kamar Sang Yi. Dia kemudian mengetuk pintu kamar itu. Sang Yi yang sudah tahu tentang kedatangan langsung meminta Bai Chunyu masuk. Bai Chunyu yang mendengar itu kemudian membuka pintu kamar yang tidak terkunci itu dan masuk ke dalam. Di sana dia melihat Sang Yi yang sudah menunggunya sambil duduk di bangku makan dengan teko berisi minuman di atasnya meja di depannya. Zhan Yi yang sudah menunggu kedatangan Bai Chunyu kemudian mempersilahkan Bai Chunyu duduk di kursi di depannya. Karena sudah diizinkan, Bai Chunyu bersiap duduk sambil mengatakan tentang apa saja yang dialami di jalan saat sedang menuju kamar Zhang Yi dan sebelum dia datang ke sana. Ada banyak rumor tentangmu akhir-akhir ini. Kata Bai Chunyu memberitahu Zhang Yi tentang rumor yang beredar tentang Zhang Yi diperkuat dari pembicaraan orang-orang yang dilewati sebelum sampai kamar Zhang Yi. Zhang Yi yang mendengar itu mengatakan kalau dia tidak terlalu peduli dengan orang-orang itu. Walaupun sebenarnya dia hanya bersikap keren di depan Bai Chunyu. Mereka hanyalah orang-orang membosankan, aku terlalu malas untuk mempedulikannya. Kata Zhang Yi sambil menuangkan teh ke dalam gelas untuk diberikan pada Bai Chunyu. Kau benar-benar baik hati. Kata Bai Chunyu membalas sambil mengangkat gelasnya untuk meminum teh yang disajikan Zhang Yi untuknya. Setelah itu dia kemudian meletakkan kembali gelasnya dan mengatakan kalau kaptennya yaitu Deng Shentong mengundang Zhang Yi ke rumahnya. Malam ini, kapten kami mengundang MU untuk menemuinya di rumahnya. Kata Bai Chunyu memberitahu Zhang Yi. Zhan Yi kaget mendengar apa yang dikatakan Bai Chunyu. Bukan tentang undangan Deng Shentong, tapi tentang rumah bangsawan milik Deng Shentong. Karena dia tahu di hari kiamat ini untuk seseorang mampu mempunyai rumah itu sangatlah sangka. Jika Deng Shentong bisa mempunyai rumah, apalagi rumah seorang bangsawan itu pengaruhnya sangat besar. Apakah kau baru saja bilang rumah? Kata Zhang Yi bertanya lagi untuk memastikan kalau dia tidak salah dengar. Di saat yang sama dia juga berpikir di tempat seperti kota Blizzard yang harga tanahnya mahal. Memiliki 2 kamar tidur dan 1 ruang tamu saja sudah sangat istimewa dan itu hal yang hanya dinikmati oleh para super elit. Dan ini sebuah rumah? Pikir Zhang Yi yang penasaran. Benar sekali. Keluarga kapten kami sudah berkontribusi banyak dalam pembangunan kota Blizzard, dan salah satu hadiahnya adalah. Kata Bai Chunyu menjelaskan tapi terhenti sejenak namun kemudian melanjutkan lagi. Membangun area di bawah yurisdiksi keluarga Deng di kota Blizzard. Karena itu, keluarga Deng sudah ada sebelum kiamat dunia. Jadi kau tidak perlu terlalu terkejut. Kata Bai Chunyu menjelaskan pada Zhang Yi kehebatan dan pengaruh keluarga Deng di kota Blizzard. Zhang Yi yang sebelumnya hanya orang biasa dan hanya seorang kepala gudang tidak tahu sama sekali dengan Deng Shentong, apalagi keluarganya kemudian bertanya pada Bai Chunyu seperti apa sebenarnya keluarga Deng itu. Maaf, aku sangat cuek dan belum pernah mendengar tentang keluarga Deng. Aku penasaran keluarga macam apa ini? Kata Zhang Yi bertanya pada Bai Chunyu tentang keluarga Deng. Bai Chunyu yang datang menemui Zhang Yi karena dikirim oleh Deng Shentong dan tahu dia dikirim untuk memanaskan hari Zhang Yi. Dia kemudian menjelaskan lagi pengaruh keluarga Deng pada Zhang Yi. Sebelum kiamat dunia, keluarga Deng ada secara tersembunyi, jadi wajar jika kau tidak mengetahuinya. Tapi sekarang tidak lagi. Keluarga Deng memiliki kekuasaan dan kekayaan yang besar. Banyak kelompok di Jiangnan yang tergabung dalam industri keluarga mereka, di antaranya industri teknologi tinggi adalah yang paling terkenal. Haruskah kujelaskan?
Kau seharusnya sudah melihat amo asal dan pakaian yang dikenakan oleh anggota tim investigasi kan? Bisa dikatakan kalau tanpa dukungan keluarga Deng, wilayah Jiangnan akan kehilangan 20% kekuatan tempurnya. Kata Baili Chunyu menjelaskan pada Zhang Yi kalau amo asal dan serangan pelatihan adalah tidak lepas dari keluarga Deng. Anjing besar, kata Zhang Yi dalam pikirannya karena terkejut mendengar informasi itu. Di saat bersama dia mengatakan kekagumannya pada informasi itu. Ini sangat mengagumkan. Bai Chunyu yang sangat bangga karena telah menjadi bawahan keluarga Deng dan Deng Shentong kemudian bertanya pada Zhang Yi, apakah Zhang Yi sudah menyadari kalau ketertarikan Deng Shentong pada Zhang Yi merupakan hal yang sangat menguntungkan Zhang Yi. Jadi, kau sudah tahu betapa suatu kehormatan besar untukmu karena disukai oleh kapten kami bukan? Kata Bai Chunyu bertanya pada Zhang Yi. Sungguh suatu kehormatan. Kata Zhang Yi menjawab. Setelah mendengar ketertarikan Zhang Yi pada keluarga Deng dan merasa penjelasannya sudah cukup, dia kemudian berdiri dan mengatakan kapan Deng Shentong akan menemui Zhang Yi dan berharap Zhang Yi datang tepat waktu. Kapten akan menemuimu jam 6 malam ini. Pada jam 5, mobil akan menjemputmu. Ku harap kau tidak kemanapun. Kata Bai Chunyu sambil beranjak dari kursi untuk bersiap keluar dari kamar Zhang Yi. Baiklah, aku pasti akan pergi ke sana tepat waktu sesuai janji. Kata Zhang Yi memberitahu kalau dia tidak akan terlambat sambil mengantarkan Bai Chunyu ke depan pintu. Beberapa saat setelah Bai Chunyu meninggal kamarnya Zhang Yi menyadari kalau latar belakang Deng Shentong terlalu kuat dan dia tidak ingin membuat Deng Shentong tersinggung. Deng Shentong adalah orang dengan latar belakang keluarga yang kuat, bakat supernatural yang kuat, dan kepribadian yang sombong dan angkuh. Pikir Zhang Yi yang kemudian mengatakan kalau sepertinya dia harus memikirkan cara terbaik untuk menolak Deng Shentong tanpa menyinggungnya. Sepertinya aku perlu menggunakan alasan yang lebih baik untuk mengelak dari ajakannya. Sekalipun kami tidak bisa menjadi mitra, aku harus berusaha untuk tidak menimbulkan konflik. Kata Zhang Yi yang sudah menyadari latar belakang luar biasa Deng Shentong dan keluarganya. Kemudian chapter 514 pun berakhir. Kata-kata hari ini adalah, berhati-hatilah saat berurusan dengan orang kaya guys. Tapi kalau kalian benar, gas terus. Jangan lupa klik tombol like dan tinggalkan komentar kalian guys. Jangan biarkan kolom komentar kosong. Kalau kalian punya kritik dan saran, ketikkan di kolom komentar. Itu aja. Adios.